What's up selfless generation? Halo guys, welcome to Undergo TV bersama aku David dan aku Arwan. Hari ini luar biasa banget ya Wan. Hari ini kita bakal kedatangan orang yang luar biasa. Dia adalah legend pastor. Dia itu adalah gembala dari ICC El Shaddai Creative Community, gembala kita ya Wan ya. Yes. Hari ini kita bakal dengar perjalanan hidupnya yang luar biasa banget. Halo Kanala, gimana kabar? Halo. Pit tau gak ya Pit ya? Selain pastor Nala juga waktu masa mudanya. Come on, masa muda nih. Seorang atlet balap sepeda. Wow, tahu ya. Kita tanya-tanya aja gak? Boleh gas. Pastor Nala, aku penasaran nih ya. Soalnya dari pastor ke atlet itu kan jauh banget. Iya, bener banget. Kayak awalnya kenapa sih bisa masuk ke dunia atlet balap sepeda lagi? Oke. Saya dulunya waktu saya masih kecil, saya tuh anak yang cukup bermasalah sih di sekolah. Jadi selama saya SD, orang tua saya, mama saya harus ambil rapot terus, dipanggil sama guru terus karena saya bikin problem. Ya problemnya sih problem bukan karena nakal, tapi karena emang kurang aja, jadi nulis nggak bisa, matematika jelek semua. Jadi rapotnya merah melulu gitu loh. Jadi dari kecil saya bermasalah khususnya pelajaran. Nah, waktu udah SMP akhirnya saya nggak naik kelas juga. Satu SMP saya nggak naik kelas. Wow. Jadi sekarang kayaknya udah nggak ada ya yang nggak naik kelas gitu ya. Udah naik kelas semua. Saya dulu nggak naik kelas dan saya tuh di sekolah dibully karena saya pendek, bulat gitu, udah bulat culun mungkin, jadi memang tampangnya emang minta dibully gitu kali ya. Jadi memang bulinya tuh bully yang udah kekerasan banget lah. Jadi bisa yang saya lagi jalan nanti dari belakang tonton yang pukul kepala gitu kan, atau yang saya jalan dari depan orang lari dan bludak gitu loh. Jadi saya diam nangis gitu sendiri. Ya itu dulu saya alamin yang begitu. Nah jadi ketika saya satu SMP nggak naik kelas, lucunya papa saya malah beliin saya sepeda gitu loh. Terus dia bilang, kamu sekolah naik sepeda aja. Jadi suruh naik sepeda. Dulu rumah saya di Jalan Cihamplas. Kalau yang tinggal di Bandung tahu lah ya Jalan Cihamplas. Sekolah saya di Jalan Riau, di sekolahnya namanya Taruna Bakti. Nah di Jalan Riau di situ. Jadi dari Cihamplas ke Jalan Riau turun terus belok naik. Oke. Jadi singkat cerita, karena naik sepeda saya ke sekolah, badan berubah sih. Mulai jadi ya pasti lebih kurus, jadi memang mungkin jadi lebih tinggi. Dan di sekolah itu di masa saya tahun 80-an itu yang jadi selebriti di sekolah itu atlet. Wow. Jadi dulu di sekolah kita tuh banyak atlet softball, atlet hoki. Nah itu tuh jadi wah kayaknya selebriti sekolah tuh justru itu tuh. Jago hoki, jago softball, pokoknya jago olahraga tuh selebriti. Oke. Nah ternyata di antara semua selebriti itu ada satu yang atlet balap sepeda. Ya biar dia balap sepeda daerah Jawa Barat gitu tuh buat sekolahan waktu itu udah wow gitu kan. Wow. Nah dia tuh kakak kelas dan dia tuh sepupunya teman saya. Jadi suatu hari saya bilang sama dia, Kak, saya mau dong ikut balap sepeda, latihan balap sepeda. Bener kamu mau balap sepeda? Mungkin dia lihat saya gitu mampu apa enggak ya, kesian juga nih anak gitu loh. Jadi akhirnya dari situ dia oke, boleh. Diajaklah saya ikut latihan. Nah, dari situ saya suka latihan. Ternyata saya suka. Sampai akhirnya saya ikut pertandingan dan juara. Wow. Heboh lah sekolah. Sekolah. Kalau udah gitu kan heboh lah sekolah. Iya. Juara. Dan dari satu kejuaraan ke kejuaraan terus, kejuaraan lagi, dan ya udah. Sekarang saya I'm part of them. Wow. Ya, dari yang dulunya tukang dibully. Nah, oke, sekarang tentu nggak ada yang berani ngebully kan. Ya. Badannya juga udah jadi tinggi gitu kan. Oke, yang dulu suka bully saya, yang dulu berani pukul saya, sekarang kalau saya lewat saya malah mesti nunduk lihat dia gitu kan. Istilahnya ayo mau pukul lagi gitu. Udah takut dulu. Iya benar banget.
dan badan tentu jadi berotot Iya. gitu kan. Nah, oke. So saya akhirnya jauh lebih serius dari teman saya ini, dan saya bahkan sampai jadi di tim junior nasional Come on. tahun Wow. 1984. Wow. Jadi saya mulai pertandingan-pertandingan di luar negeri. Saya pikir bahwa hidup saya ini udah fulfill lah gitu kan. Apa sih dari anak yang bermasalah, especially karena dibully dan direndahkan terus. Saya pikir bahwa oke, ini dong, udah dapet dong sekarang, apalagi gitu kan. Semua orang dari kelas, bahkan anak SMA pun tahu, waktu itu saya udah 3 SMP gitu, oh itu Nala gitu, semua tahu gitu kan. Guru tahu, tiap kali pulang pertandingan di upacara sekolah disebut gitu kan, di upacara hari Senin. So jadi saya pikir semua udah tercapai dong. Kalau kita hidup kayaknya udah fulfill kan. Betul. Nah di SMA saya masih ingat, saya masih terus atlet sampai satu ketika tahun 1984 tuh saya kecelakaan di kejuaraan ASEAN. Nah kecelakaannya cukup parah, jadi parah. Rombongan di depan tuh ada yang jatuh dan ini kecepatannya tinggi banget, jadi saya udah nggak tahu apa yang terjadi. Pokoknya saya juga ikut nabrak, saya jatuh, saya mau berdiri lagi tapi saya lihat kok darah banyak banget, ini darah siapa? Wow. Ternyata muka saya robek gitu kan, di pipi ini bolong. Akibatnya ini robek, di sini robek juga. Jadi saya dijahit 13 jahitan di sini dan 4 di atas dekat mata. Jadi dulu muka saya sempat miring. Karena kan ini semua saraf-saraf di sini banyak banget. Kalau muka kan ini, kalau kamu gini kan itu saraf kan. Iya. Nah, ini kebayang nggak, ini kepotong semua saraf. Ih. Jadi Wow. kamu makan juga nggak bisa. Ini gimana kalau ngunyah gitu kan, ini kaku sebelah gitu kan. So dari situ saya mulai ngalamin yang namanya takut mati. Kan tadi nggak peduli mati, Iya. masih jauh lah mati, jangan dipikirin. Dulu saya pikir gitu kan, ternyata kematian tuh bisa kapan aja, Ya, Iya. betul. bisa kapan aja. Sama ya. Oke, pertanyaannya adalah what next sudah mati. Ya. Jadi dengan keadaan muka kayak gitu, masih ada bekas jahitannya, mama saya udah terima Yesus. Mama saya udah kenal Tuhan, dia udah kenal Tuhan di persekutuan doa. Jadi dia tiap malam doain saya, dia bilang kamu nggak usah dioperasi lagi, Tuhan Yesus pasti sembuhin kamu. Wow. Nah, so until bulan Juni 1984 tuh ada kebaktian kebangunan rohani khusus atlet. Saya diundang, ya, dan saya mau. Biasanya kan gitu ya. Orang kalau nggak ada masalah, nggak ada problem, diundang kebaktian apaan sih gitu. Tapi kalau kita ada problem atau udah celaka, baru ayo ibadah, ayo. Kalau menurut saya janganlah ya, jangan usah nunggu celaka, nggak usah nunggu musibah. Ya. Baru cari Tuhan. Oke. Tapi di situ saya datang ibadah, saya datang kebaktian, dan yang kasih testimoni, kesaksian itu juara dunia bulu tangkis. Dia bilang 8 kali dia juara dunia, namanya Rudi Hartono, tapi hidupnya kosong sampai dia kenal Yesus. Come on. So, jadi malam itu saya serahkan hidup sama Yesus. Wow. Nah, jadi itu tuh the point is saya menyerahkan hidup sama Yesus. Jadi nggak ada hubungannya antara balap sepeda sama pendeta kan sebenarnya. Iya. Tapi benar. hubungannya cuma satu, karena dari balap sepeda lah saya kenal Yesus. Wow. Nah, dan Yesus itulah yang membawa saya menjadi seperti hari ini. Wow. Gitu. Wow. Jadi hubungannya sepeda itulah yang membuat saya kenal Tuhan. Iya. Pastor, tapi mau nanya nih ya. Oke. Abis waktu Pastor Nala kenal sama Tuhan, masih dilanjut itu balap sepedanya? Masih. Masih. Saya baru tinggalin dunia balap sepeda itu tahun 1984. Sorry. Saya mulai di tim nasional 1984. Saya mulai kenal sepeda tahun 1981. Saya tinggalin itu tahun 1987. Karena saya masuk kuliah. Saya keterima di ITB. Nah, kan nggak mungkin jadi atlet tapi juga kuliah. Itu nggak bisa. Atlet tuh tiap hari latihan. Hari latihan, jadi nggak mungkin lah kamu kuliah sambil jadi atlet gitu. Tapi waktu kan Pastor udah ngalamin 2 fase ya. Kayak satu fase jadi bisa dibilang jadi bintang banget tuh di sekolah. Apa perbedaan waktu Pastor jadi atlet sepeda yang terkenal sebelum kenal Tuhan sama setelah kenal Tuhan? Apa yang bikin beda gitu? Oke, yang bikin beda tuh begini. Kalau dulu apa yang membuat saya semangat, membuat saya pengen lagi untuk jadi juara dan lain itu karena
saya ngebayangin, wah, ya itu respons orang kan, Iya. manusia orang. ini nih, Wow. orang-orang ini. Ya ingetlah kalau dulu saya masih inget kalau sore pulang latihan tuh lewat Bandung Selatan tuh daerah Buah Batu situ tuh. Itu sampai ada temen saya anak cewek gitu kan, nungguin di balkon gitu dada-dada. Kelihatannya kan apa konyol banget tapi itu kehidupan anak muda kan. Iya. So jadi buat saya enjoy dengan apa yang orang-orang buat. Fame-nya itu tuh dinikmati lah gitu lah ya. Jadi sport celebrity itu kayaknya dinikmati banget. Tapi after saya jadi kenal Tuhan Yesus, tiba-tiba yang berubah tuh motif gitu loh. Wow. Oke, saya ditanam begini. Kamu harus tetap juara supaya kamu bisa cerita sama orang siapa Yesus. Wow. Sebab kalau kamu juara, semua orang akan dengerin kamu. Dan sekarang kamu harus pakai itu justru untuk cerita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. So saya pakai itu. Dan memang kenyataannya begitu. Jadi dulu saya di sekolah, saya suka nongkrong kalau istirahat tuh istilahnya nongkrong. Anak-anak baik tuh akan nongkrong di kantin. Nah, saya tuh kalau di sekolah dulu saya suka nongkrong di jalan kecil pinggiran sekolah. Nah itu tempatnya semua berandal kumpul. Berandal kumpul. So saya atlet, saya bisa di mana aja. Termasuk di tengah para berandal ini pun saya diterima. Wow. Yeah. Semua tukang pembuat kacau itu ada di situ. Semua yang ngerokok, semua yang apa tuh kan di pinggir ya. Semua ada di jalan ini. Wow. Jadi saya masih ingat karena mereka dengerin saya. Nggak ada yang sekarang berani cemoohin saya. Nggak ada yang berani apalagi mukul. Nggak ada yang berani lah. Otot saya juga saya berotot sekarang. Wow. Oke. Tapi itu yang saya pakai. Jadi saya mulai bicara sama beberapa dari mereka. Lu mesti kenal Yesus. Wow. Nggak mati lu. Neraka lu semua kita ini. Jadi saya dulu kan nggak tahu mesti ngomong apa. Cuma itu yang saya tahu ya. Jadi saya masih ingat saya ke gereja. Dulu nggak ada gereja ICC. Jadi saya ke gereja, ya gerejanya gereja mama saya, itu gereja GKI. Jadi saya bawa aja. Saya bilang, Minggu gereja lu semua. Nurut. Nurut. Kenapa? Sekali lagi, saya gunakan pengaruh. Wow. Fokusnya bukan ke diri sendiri lagi. Iya, saya gunakan pengaruh. Tapi yang saya tahu kan cuma itu. Saya nggak bisa nginjil, saya nggak bisa share, tapi saya punya pengaruh. Wow. Jadi saya bilang, gereja lu semua, gereja hari Minggu, gereja. Ya udah kita semua di GKI di belakang duduk dengerin khotbah sambil ngantuk, nggak ngerti, ngantuk lagi kan. Udah banget. Teman saya malah udah ibadah mau ditutup, mesti dibangunin dulu. Weh, udah. Ya itulah. Jadi menggunakan pengaruh tadinya untuk menikmati ya diri sendiri, dinikmati sendiri. Sekarang gunakan pengaruh untuk bawa orang kenal Yesus. Wow. Tapi aku penasaran banget, pengen nanya banget. Gimana sih respon orang tua dan figur ayah Pastor Nala waktu Pastor Nala memutuskan untuk jadi atlet gitu? Oke. Waktu saya mutusin jadi atlet, bapak saya sih senang karena bapak saya tentara. Jadi dia suka kalau anak, especially anak laki itu berurusan sama hal-hal yang keras. Ya hidup ini keras gitu. Jadi di sepeda gitu kan olahraganya keras gitu. Jadi saya masih ingat justru dia tuh nggak pernah dia bapak yang nggak hadir dalam hidup saya. Istilahnya gini, dia nggak hadir dalam hidup tuh gini karena dia tentara kan. Jadi kita tuh nggak punya family day atau apa, makanya baru hari ini aja saya tahu bahwa ada hari keluarga lah, apalah nggak ada gereja bareng lah apa enggak lah, orang tua saya nggak pernah ke gereja. So jadi dia bapak yang nggak hadir sebetulnya. But ketika saya pertandingan pertama kali dia hadir. Wow. Itu momen yang saya ingat. Nah dan dia tunggu sampai saya selesai, bahkan sampai saya naik podium terima medali itu dia ada. Wow. So jadi nggak banyak momen-momen kehadiran dia dalam hidup saya.
yang bisa saya ingat gitu. Wow. Aku mau nanya nih, kalau ngebahas tentang Bapak ya, kan Pastor Nala sendiri punya 3 orang anak dengan usia yang berbeda-beda. Oke. Ada yang udah nikah, ada yang masih kecil. Iya. Terus aku mau nanya, kalau Pastor Nala tuh tipe Bapak yang seperti apa sih? Introvert, extrovert. Saya tipe bapak yang sebetulnya saya bapak yang nggak bisa main. Nggak bisa main. Karena memang saya nggak dibesarkan dengan itu. Ya, saya nggak dibesarkan dengan itu. Artinya olahraga juga olahraga yang sendiri, individual gitu kan. Sepeda tuh kan lebih ke individual ya, Iya. daripada tim kayak sepak bola atau apapun. Nah, saya bapak yang nggak bisa main, tapi kalau untungnya saya tuh udah kenal Tuhan dulu sebelum jadi bapak gitu loh. Jadi saya berusaha aja apa yang Bapak di surga buat sama itulah harusnya kita buat sama anak-anak. Wow. Oke. Tadi kan kata Pastor Nala tipenya nggak bisa main, jadi nggak yang ekstrovert lah ya, bisa dibilang. Tapi gimana caranya ketiga anak Pastor Nala bisa ngerasain kalau gue punya papa yang hadir loh? Iya, gitu. ya kayak menyeimbang figur papa dan menyeimbang sama pelayanan. Nah, Ya, makanya hadir itu penting. ya. Hadir, ya ternyata yang saya ingat juga dalam hidup saya adalah bapak saya pernah hadir gitu dalam hidup kan. Iya. Jadi hadir itu penting. Buat anak saya yang kecil, kalau saya ada, saya masih tetap pagi-pagi saya antar sekolah. After saya antar dia sekolah, saya pulang atau saya jogging atau apapun, atau saya goes. Tapi intinya saya berusaha gitu lah. Nanti saya tanya pulang jam berapa. Kalau pulangnya memungkinkan saya dari kantor masih bisa jemput dia, saya akan bilang nanti Dedi jemput ya gitu loh. Oke. Nah, juga anak-anak yang gede ya. Suatu hari anak saya yang di Jerman, dia lagi down banget lah. Dia down banget dengan situasi hidup dia. Dia menyesali beberapa hal dalam hidup. Dan saya nggak banyak tanya sih waktu itu. Saya nggak banyak ngomong. Saya cuma langsung bilang sama sekretaris saya, beliin tiket ke Jerman deh. Saya langsung ke Jerman. Dan saya stay di Jerman 1 minggu lebih. 1 minggu lebih, do nothing, tapi bukan nothing karena saya temenin dia. Wow, come on. Nggak ada pelayanan, nggak ada apa, saya temenin dia aja. Wow. Saya cuma tunggu dia, pagi dia berangkat kuliah, saya tunggu di rumah sampai nanti dia pulang kuliah, terus kita makan bareng, jalan, ngobrol, cuma itu. Wow. Cuma itu. Wow. Terus apa yang membuat Kanala tuh bisa kayak bisa berbuat seperti itu, jadi bapak yang baik, padahal Pastor Nala sendiri nggak punya figur bapak yang kayak gitu? Iya, benar banget. Iya. Oke, Betul. yang pertama memang kita mesti punya dalam hidup ini kebenaran firman ya. Wow, ya. Ya, kebenaran firman Tuhan. Jadi sejak saya ikut seminar hati Bapa ya, Father's Heart of God, saya tahu bahwa Bapa di surga tuh nggak seperti yang kita bayangkan Bapa-bapa di rumah. Iya. Dia Bapa yang kita tahu kebenarannya, dia Bapa yang murah hati, dia Bapa yang dia Bapa yang penuh kasih karunia, kalaupun salah diampuni. Ya. Dia Bapa yang setia, nggak akan tinggalin kita. So, kebenaran ini dapat dulu. 2, saya lihat role model, gitu kan. Harus ada role modelnya. Jadi ada teman-teman saya yang saya perhatiin, oh begitu ya jadi bapak ya. Oh begitu ya. Juga ada role model. Nah, jadi kalau kita nggak punya role model, bingung juga ya, mesti diapain, mesti gimana, gitu kan. Jadi ketika ada role model, saya jadi tahu, oh gitu, oke. Ya, belajar sih. Ya, step by step, nggak langsung jadi. Berarti kita harus ngerti dulu sama kebenaran Bapa yang di surga yang sesungguhnya. Ya, firmannya dulu nih, kebenarannya dulu. Habis itu harus ada role model. Kalau nggak ada role model, juga kita bingung ya. Nah sekarang keren banget. Sekarang aku pengen banget nanya ke momennya langsung mungkin ya, Pastor ya. Nah, kan aku pernah dengar beberapa khotbah Pastor Nala ngomongin tentang Pastor Nala tuh waktu itu pernah bikin komunitas kecil tuh, aku lupa 13 orang gitu, berapa orang yang ke Victor. Bang, 13 orang benar gak sih? Nah, 13 orang. Nah, itu gimana sih mulainya, Pastor? Ya, oke. Yang namanya penjangkauan yang kita ngerti di masa itu. Ya, ini ada, ajakin dong ikut persekutuan dulu gitu. Ya, sama aja kalau sekarang ajakin homesel deh.
Oh, kita nggak kenal, tapi itu temannya si itu. Ada teman saya lagi kak, gitu loh. Oh, gitu. Mesti jemput gitu lah. Tapi dulu benar-benar jemput. Memang semua tuh datang karena dijemput. Wow. Dan pulang dianterin. Nah, oke. Dan Bandung dulu masih mungkin. Ya, jemput di selatan, belum macet di utara enggak, masih bisa lah gitu lah, 2 jam antar jemput pulang, antar jemput lagi. Dulu masih mungkin. But sama aja sebenarnya prinsip penjangkauan tuh ya. Kita yang mesti datang ke mereka gitu loh. Nah, makanya mulainya sih semua dengan mau nggak mau dijemput, digiring. Dan saya juga yang datengin mereka, saya yang datengin Pastor Victor, ya Kak Victor di rumah dia di gang di Sekeloa. Bang Dharma itu rumahnya di kampung namanya Hauru Pancuh. Haur Pancu di situ di Pati Ukur, masuk lagi ke dalam-dalam, tembus ke Tubagus Ismail. Itu daerah udah gang-gang tikus. Itu udah jalan tikus semua tuh di situ udah. Nah, sampai di situ dan saya yang kunjungin mereka one by one. Wow. Jadi ngumpulin tuh bukannya datang ya, enggak gitu. Jadi ada jemput, ada anter, ada hari biasa saya ke rumah mereka. Ini pengen tahu dong, kita pakai motor atau pakai mobil sih jemput banyak orang gitu? Oke, ada kalau jemput banyak pakai mobil. Mobilnya dulu pakai VW kombi, saya punya VW yang minibus tuh yang kayak roti tawar tuh. Nah, itu tuh ya. Dulu punya itu, jemput satu-satu. Kalau kunjungin hari-hari saya juga habis kuliah naik angkot, kan kuliah naik angkot, jalan kaki gitu kan. Keren banget. Tapi Pastor, apa yang ngebuat Pastor kayak tertarik bikin gereja yang fokusnya ke anak muda sih? Sementara di luar sana kan kalau ngebahas jiwa banyakan yang orang tua. Iya, benar-benar. Ngebahas profit banyakan yang orang tua. Terus kenapa milihnya anak muda? Karena anak muda kan nggak menjanjikan gitu. Kita perlu banyak effort yang lebih banget. Bahkan anak muda kan terkenal labil ya pikirannya ya. Ya, gini. Jadi pertama bahwa saya cuma ngerti bahwa Injilnya harus sampai ke anak-anak muda. Wow. Kenapa? Karena Tuhan taruh beban di anak muda. Sekali lagi ada yang taruh beban itu. Ada orang-orang yang menaruhkan beban ini dalam hidup saya. Bahwa kamu harus jangkau generasi. Wow. Ada hamba-hamba Tuhan senior yang udah ketemu saya di tahun 88, 89. Kamu harus jangkau generasi. Itu ada ya. Why generasi? Sebab kalau mereka nggak dijangkau, kita gereja nggak, mereka akan hilang. Gitu. Ya, mereka akan hilang. Yang kedua, memang kalau kita lihat orang tokoh-tokoh Kristen yang luar biasa, itu lahir barunya justru belasan tahun umurnya. Contoh William Booth. Kalau kita tahu di Indonesia tuh ada yang namanya Bala Keselamatan. Ada panti asuhannya, ada gerejanya. Itu udah 100 tahun lebih di Indonesia. Bayangin, di Indonesia aja udah 100 tahun lebih. Tapi William Booth itu dimenangkan ketika dia umur 16 tahun. Kenal Yesus. Dan umur 16 tahun dia kenal Yesus. Lalu dia dapat mimpi. Di mimpi dia lihat orang-orang hanyut di sungai banyak banget. Dan di pinggir sungai ada orang-orang lagi pesta-pesta, dansa, makan, minum, main musik. Tapi orang hanyut ini teriak-teriak dan gak ada yang tolongin. Itu di mimpi dia. So dari situ William Booth itu masuk ke gang-gang kumuh kota London, beritain Injil. Sampai jadi The Salvation Army, atau Bala Keselamatan. Itu yang kita kenal hari ini. William Booth. Tapi dia umur 16 tahun kenal Yesus. So jadi kalau ditanya why anak muda, karena satu emang sekali lagi ada yang memberikan beban itu sama saya. Jadi nggak bangun tidur langsung youth nih, nggak. ada yang kasih kamu mesti menangin anak muda. Satu, dua, saya ini bawaan dari zaman saya di kuliah. Jadi di kampus ITB itu ada yang namanya Persekutuan Mahasiswa Kristen. Saya aktif di situ. Dan di kampus ITB itu dulu ada pelayanan mahasiswa namanya para navigator, dan itulah kita dimuridkan di situ. Nah, jadi saya udah ditanam dasar-dasar pelayanan di situ.
Dasar-dasar kamu harus jangkau jiwa. Dulu yang kita kenal pelayanan tuh nggak ada pelayanan media, yang ada ya pelayanan ya berarti jangkau jiwa. Iya. Memang itulah yang harus kita buat. Nah, tapi pembimbing saya masih ingat satu kali peristiwa pembimbing saya ajak saya ke toko buku rohani. Nah sekarang kan udah nggak ada tuh toko buku rohani. Udah nggak ada generasi kalian kenal toko buku rohani karena udah nggak baca buku. Online. Semua udah online semua. Instagram. Oke, nah di toko buku rohani itu saya masih ingat dia kasih lihat. Nih, coba kamu lihat buku-buku Kristen. Coba kamu lihat t-shirt Kristen. Dilihat, ada nggak stiker-stiker gitu? Ya, saya lihat. Oke, terus dia tanya. Oke, sekarang kamu anak desain kan? Pembimbing saya bukan anak desain. Kamu anak desain. Menurut kamu desainnya bagus nggak? Saya bilang, saya harus jawab jawaban rohani apa jawaban jujur? Kalau rohani kan kayaknya mesti membangun gitu ya. Ya kamu jawab apa adanya, jujur aja. Dia bilang, ya saya bilang jelek sih desainnya jelek ini. Oke, nah itu sebabnya Tuhan taruh kamu di jurusan desain buat yang bagus. Makanya kalau sekarang kita punya wait staff, kita lihat gereja kita kenapa medianya begini, kenapa itu, ya itu kebawahnya dari sana. Saya di jurusan desain, makanya nggak usah heran kalau di gereja kita banyak lulusan desain dan seni rupa. Karena saya sangat mengerti orang-orang ini, karena saya kan dari situ. Dan saya tahu kerajaan surga perlu mereka juga. Why desain harus bagus? Karena itu komunikasi kita. Wow, menarik. Nah, dari situ mulai deh. Apa sih yang membuat anak muda nggak mau datang sama Tuhan atau takut jadi Kristen waktu itu? Ya iyalah, katanya. Gimana sih mau beritain Yesus kalau kamu datang sama dia pakai batik, pakai celana katun, rambut disisir rapi sebelah gitu. Menyeramkan. Anak muda ngeliat nih, ini Pak Guru mau ngapain? Pak Guru ngapain di sini nih gitu loh. Iya, ngerti. Nah, jadi dari situlah saya benar-benar. outfit saya tetap sebagai anak seni rupa yaitu t-shirt sama jeans. Wow, gila keren. Dan saya khotbah kemana-mana tetap t-shirt dan jeans. Wow. Ya sih itu yang jadi ciri khas ya sampai sekarang. Ya, nah sampai akhirnya di situ mulai tuh kontroversi karena gereja waktu itu atau persekutuan doa waktu itu. Kalau kamu khotbah ya kamu harus pakai baju rapi, pakai kemeja putih, celana bahan, pakai dasi. Tapi saya pakai celana jeans dan t-shirt. Wow. Nah, jadi memang itu cukup kontroversial sampai di tahun 1992 karena saking kontroversialnya di acara Jambore Pelajar Kristen Nasional di Tawangmangu waktu itu. Ada 2.000 pelajar. Nah, ada satu wartawan dari majalah Rohani. Dia bilang, boleh saya wawancara? Boleh. Sampai akhirnya terbit satu artikel, pendeta dengan jeans. Wow. Nah, itu di masa itu kontroversial banget. Tapi saya cuma berkata, kenapa kamu begini? Saya cuma bilang, saya pengen bicara sama anak muda. Saya nggak mau, saya baru datang, saya udah ditolak. Karena outfit yang salah. Jadi Samuel aja Nabi Samuel harus mengurapi. Nah kalau bicara outfit nih sekarang, outfit ya, bicara penampilan. Kan waktu Nabi Samuel tuh disuruh mengurapi raja buat Israel. Dia pergi ke rumah Isai. Dia bilang sama Isai, coba anak-anakmu mana? Dijejerin anak ya. Kelihatan ada satu anak Isai yang paling gagah, tinggi besar, dan dia perwiranya ini raja. Jadi waktu Samuel mau mengurapi, dia langsung lihat, wah ini dia nih Eliab nih, ini mesti yang jadi raja. Tapi waktu dia mau mengurapi, Tuhan bilang enggak, bukan ini. Akhirnya Samuel tanya, masih ada nggak anakmu lagi? Ada tuh lagi gembalain kambing. Dipanggil sini, katanya dipanggil Daud, kecil dibilang mukanya kemerah-merah, bocah banget. Tapi Tuhan bilang, nih, Tuhan bilang ke Samuel, manusia melihat dengan mata, Tuhan lihat hati. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau kita ketemu orang baru, itu manusia apa Tuhan? Temen kamu tuh manusia apa Tuhan? Manusia kan? Jadi dia lihat kita pakai apa? Pakai pakaian manusia. Pakai pakaian yang seperti manusia. Pakai mata. Iya, selama ketemu yang manusia, dia akan lihat kita pakai mata. Iya. Cuman di hadapan Tuhan dilihat hatinya. Wow, come on. So jadi makanya penting banget
desain, outfit, waktu itu kita bangun. Kreatif banget nih ya. Nah, dari situ awalnya kata kreatif. Wow. Nah, gue pengen nanya banget. Ini pengen nanya banget sebelum kita tanya momennya ya. Kenapa nih? Aduh, karena udah mention duluan ya gue. Kenapa di isi situ El Shaddai ada kreatif community? Ini kreatif nih. Oke. Pertama bahwa Tuhan kita itu kreator. Iya. Karena Tuhan kita itu kreator, dia kreatif, maka kita anak-anaknya pasti kreatif. Wow. Dan kita mau gunakan kreativitas buat ngajar orang, kreativitas untuk jangkau orang, Iya. kreativitas untuk membangun rumah Tuhan. Intinya itu. Tapi yang paling utama, kita mesti kreatif kalau mau beritain Injil. Iya. Iya. Kita mesti kreatif. Mesti kreatif kalau mau beritain Injil. So jadi dari dulu sampai sekarang kreativitas itu tetap diperlukan. Iya. Beberapa waktu yang lalu saya lagi di London. Saya sama istri saya sama Kak Evi di London, kita lagi jalan lewatin perempatan. Nyebrang kan dari perempatan ke perempatan lampu merah. Ada orang beritain Injil. Pakai poster gede, Jesus is coming soon. Pokoknya dia teriak terus. Jesus is coming. Pokoknya you must repent or you burn in hell. Pokoknya dia teriak gitu. Wah, luar biasa banget lah. Dan orang lewat. Terus nyebrang. Di perempatan berikutnya ada lagi nih. Ada 2 orang. Terus ada di meja ada tumpukan buku-buku. Dan mereka senyum sama semua orang yang lewat. Halo. Wow. Halo, how are you? Ramah banget. Ketika saya lihat dia, ini orang kok ramah banget. Dia ya, saya juga halo. Dia langsung bilang, do you want free? Ya, buku itu buku agama dia, kitab suci agama dia. Dan itu banyak yang ambil. Wow. Banyak yang ambil. Karena ramahnya. Ya, itu kan artinya gini, manusia kan tetap harus didekati dengan pendekatan manusiawi kan? Iya. Manusiawi. Tapi kalau kita datang lu nggak terima Yesus, mati lo di neraka. Malah takut dulu. Ya, gimana ya? Beda banget sama minum. Ayo dulu udah ngomong gimana, apa kabar gitu itu ya lain banget ya. Tapi ujungnya dia cerita ini terus kita bilang, "Ya, saya mau doain kamu." Itu itu lebih bisa didengar ya. Kira-kira gitu kan? Tapi untuk ketemu aja nggak mau. Kadang-kadang kan kita ajak ngopi kayak ya emang modal kan kopi. Saya sampai dari meja itu saya sampai bilang, saya bilang thank you, saya bilang, saya tolak halus ya, enggak. Tapi saya bilang, aduh iya ya, coba Sisi ada di sini ya, coba ini si David sama si Arwen nih di sini, dingin pakai jaket tebal, tapi bagi-bagiin cuman teriak aja, hot chocolate, who wants hot chocolate, free hot chocolate, bagiin hot chocolate. Orang akan bilang thank you. Pasti ada yang nanya, kamu siapa sih? Kamu dari mana? Iya, pengen kenal dia kita. Iya. Masa jauh-jauh London ya. Wow. Dulu aja, nah, tapi dari kreatif itu aku punya pengalaman, Wan. Apa? Waktu aku sebelum terima Yesus lah ya, waktu SMP waktu itu ada koko namanya Ko Yosua Giovanni. Dia tuh ngasih kartu. Kreatif banget. Kreatif kartu apa ya, aku ingat Mas itu. Apakah kamu ingin mengenal Yesus gitu, kalau nggak salah ya tulisannya tuh. Terus gambar kartunya tuh ada kayak ajib kayak dugem. Aku sebagai anak muda pengen dugem gratis dong. Iya. Pas datang, ini gereja guys, saking kreatifnya. Tapi jujur ya, awal-awal datang satu udah ini gereja. Oh ternyata ini gereja tuh gini baru pertama kali aku nemu gereja kayak gitu. Dan dikasih makanan. Ya aku datang yang karena gitu. Ada yang karena gitu. Yang kedua yang humble tadi. Ada cici lah. Ya humble banget. Ya aku sebagai anak muda ya naksir lah ya. Awal udah kepedean. Tapi di situ awal situ sampai akhirnya aku ngerti kan kalau mau ketemu Jesus susnya dulu. Dan akhirnya nerima Yesus. Emang bener-bener kreatif, gila, gokil banget. Kayak aku juga waktu itu pernah ajak teman kan.
Terus udah gitu waktu Bridge Anniversary, Iya. terus kita tuh nge-live, dia tuh nge-live di Instagram waktu worship. Terus itu omnya langsung komen, kamu dugem di mana itu? Kayak si temen aku mah seneng, cuma kata gerejanya, kamu benar ke gereja gitu, pada terus isu. Bahkan maksudnya menyembah Tuhan mah dengan bebas ya, nggak bebas. ada liturginya harus gini. Wow. Jadi kayak unik. Iya, ini benar-benar rumah kita yang orang-orang perlu tahu sih ini. Gila ini kreatif benar. Ikut Tuhan benar harus kreatif. Pastor Ya. mau nanya nih, untuk ngebangun rumah yang kreatif yang sekarang banyak orang kenal, pasti susah dong. Ya. Pasti susah. Ada nggak sih kayak your darkest moment yang waktu ngebangun gereja Ya, kayaknya benar. di titik itu kayaknya gue regret, gue nggak bisa gitu. Ya. Ya, dari awal tahun 1992 mulai gitu ya sampai 2002 tuh perkembangan kita paling dari 13 cuma jadi 100. Nah, jadi kan memang membangun itu nggak bisa cuma modal hati. Benar. Jadi tahun 2003 Pastor Jeffrey Rahmat tuh teman saya tuh telepon saya, dia bilang kamu ke Jakarta deh, saya ngundang satu pembicara bagus nih dari Singapura namanya Pastor Kong Hee. Dan itulah pertama kali saya dengar yang namanya Pastor Kong Hee. Wow. Dia khotbah dengan media, itu kan nggak pernah tahu khotbah dengan media. Jadi waktu dia ngomong, slide di belakang berubah. Dia bicara, slide belakang berubah. Wow. Saya bilang, wow, ini, wow. Saya orang seni rupa, lihat yang gini, wow, ini khotbah. Jadi, nah itu pentingnya tuh. Makanya kamu kalau khotbah jangan cuman atau share sama orang, tapi kalau ada videonya, ada medianya, itu diingat. Saya masih ingat loh khotbah Pastor Kong Hee tahun 2003. Gimana dia cerita mengenai menjangkau anak muda, gimana kampus tuh sebetulnya adalah ladang penginjilan terbesar di dunia, gimana dia cerita bahwa MTV itu lebih berhasil daripada gereja untuk bahkan bisa apapun kalau dikasih ke MTV tuh waktu itu laku. Jadi contoh bahwa ada pabrik rokok udah mau bangkrut di India, begitu dia pasang iklan di MTV langsung gitu loh. Jadi rokok paling laku di India gitu kan. Itu gambarannya begitu ya surveinya. Dan apa yang terjadi dengan Coca-Cola gitu ya, bahwa Coca-Cola dengan segala iklan dan kreativitinya kekristenan udah masuk di India dari tahun 2000 tahun yang lalu. Rasul Thomas itu matinya di India. Rasul Thomas salah satu murid Yesus matinya di India. Ya di tubuhnya terpecah 4 karena diikat 4 ekor kuda dan dipecah 4. Thomas mati di India. Sampai hari ini gereja di India tuh masih di angka di bawah 10% orang percaya di India. Tapi 80% penduduk India udah pernah minum Coca-Cola. Nah itu kalau kita lihat betapa efektifnya penginjilan mereka gitu ya. Wow. Nah why gitu kan, kenapa sampai orang dari tahu dan mau coba. Itu kan yang kita mesti belajar. Makanya kata kreatif itu lahir juga dari pemikiran mesti efektif. Wow. Mesti tepat sasaran nih, gimana caranya nih. Gila. Kira-kira gitu. Luar biasa banget. Nah, jadi the darkest moment-nya adalah ketika saya udah nggak tahu lagi nih mesti bikin apa. Dijemput udah, diundang udah, diapain udah. Ternyata emang kita ada. Nah, ini juga dalam hidup ya. Apa yang kita tahu ada level 1, makanya ada level 2. Pedas juga kan ada levelnya. Iya benar. benar. Makanya jangan pernah berhenti belajar. Wow. Ya. Oke, untuk ngebangun dari 0 sampai 100 itulah yang saya tahu dan bisa. Tapi untuk 100 sampai ke hari ini, itu ternyata perlu banyak lagi belajar dan perlu banyak lagi kita membangun manusianya. Wow. Sejak kenal Pastor Kong Hee, dia bimbing saya pribadi dan juga ajarin kita gimana menjangkau jiwa dan bangun gereja sampai kayak hari ini. Wow. Gokil banget. Terakhir kali ya. Nah, pengen nanya banget ke Pastor Nala. Kalau misalnya Pastor Nala bikin buku, apa judulnya nih?
Tuhan bikin buku tentang hidup Pastor Nala, Iya. Pastor Nala mau judulnya apa? Ya, judulnya adalah It's not about the church, it's about life. Kenapa? Karena yang sebenarnya kita bangun tuh hidup. Saya juga merasa bahwa gereja yang ada hari ini pun Tuhan tuh seperti gini. Salah satu teman saya bilang, "Nal, gereja lu tuh the fastest growing church ya di Bandung gitu loh." Ya, saya nggak pungkiri itu sebenarnya cuman begini. Tuhan tuh kayak nungguin saya gitu loh. Saya tunggu sampai kamu ready for this and everything, and then the church. Artinya nomor satu orangnya dulu. Orangnya dulu. Jadi buat saya sebenarnya nggak fokus bangun goal saya bukan gereja besar, tapi orang yang besar. Wow, come on. Yes. Karena kalau orangnya besar, orangnya luar biasa, udah deh, orang-orang juga pasti akan ikutin dia, akan datang pada Yesus karena lihat dia. Gitu loh. Jadi nomor satu bangun orang. Saya juga ngerasa yang dibangun sama Tuhan Yesus dalam hidup saya itu bukannya gereja, tapi nomor satu orangnya. Gitu. It's not about the church, but it's about life. Wow, gila, seru Because banget. Church is life. Seru banget. Wow, kita terberkati banget sama kesaksian dan perjalanan hidup Pastor Nala Widya. Karena kita udah lumayan sejam lah kan ya. Nah, udah sejam, gila. Kayaknya perlu part 2 kali ya. Banyak banget pertanyaan. Boleh. Oke. Nanti kalau ada mau part 2 teman-teman boleh komennya di bawah ya supaya kita banyak lagi pertanyaan yang tentang Pastor Nala ya. Boleh. Ya seru banget. Oke. Tunggu, Fit. Sebelum itu ada nggak Pastor Nala kata-kata buat nonton? Ya, kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Kenapa Bandung? Iya. Beberapa hari terakhir sih Tuhan lagi ingetin saya bahwa kenapa Tuhan Yesus bilang kalau mau datang sama Yesus harus kayak anak-anak. Karena anak-anak itu selalu punya yang namanya wow factor. Jadi anak-anak selalu punya wow factor. Kamu bawa temen datang ke The Bridge, lihat datang ke gereja tapi ada pizza, wow, gitu kan, ada gampang wow-nya kan. Aku banget dulu. Wow-nya ada. Kalau saya lihat pizza udah gemuk, udah hilang wow-nya gitu lah. Nah, jadi gini, dalam hidup tuh masih harus punya wow factor-nya nih. Selalu wonder gitu. Apa yang kita harus wonder? Satu, betapa Tuhan Yesus tuh sayangnya kita luar biasa. Yes. Tiap hari mesti sadar. Mungkin keluarga kita nggak bagus, even hidup kita nggak bagus, tapi Tuhan Yesus tetap sayang. Wow. Itu harus menjadi faktor buat kamu terheran-heran kok Tuhan sayang gue yang kayak gini. Wow. Itu harus tetap ingat siapa kita dan Dari mana gitu. dan Tuhan tuh menyayangi kita apa adanya, dan itu harus membuat kita tetap wow. Wow. Berarti apapun keadaannya, jangan pernah lupa bahwa kita tuh adalah anaknya Tuhan. Come on. Yes. Wow. Gimana Wan? Hari ini seru banget. ya, kayak banyak pelajaran yang didapat dari Bener banget. kisah hidupnya. Iya, kita ya Banyak terinspirasi. juga yang selama ini kita nggak tahu. Soalnya Benar. Pastor Nala ini unik loh. Kenapa tuh? Tiap sharing pasti dia cerita hidupnya gitu Iya. loh. Iya benar-benar. Luar biasa Jadi banget. di sini sangat terberkati ya, Pit. Dan Pastor Nala juga cerita dikit lah ya, closing lah ya. Benar-benar famous banget. Contoh, aku waktu itu penjangkauan ke sekolah. Boleh mention lah ya sekolahnya. Kayak sekolah. Di situ tuh awalnya diusir. Kamu gak boleh ngambil domba gitu kan. Tapi keduanya, kamu dari pelayanan dari gereja mana? El Shaddai. Oh, Pastor Nala ya. Titip salam ya buat Pastor Nala. Wow, Pastor Nala tuh familiar ini gokil banget. Aku bersyukur banget sih jadi dombanya Pastor Nala, luar biasa banget. Ya sampai hari ini, wow, luar biasa. Thank you banget teman-teman yang udah nonton hari ini. Jangan lupa like dan komen juga kalau mau cerita lanjutnya. Next siapa yang mau diundang, dan buat teman-teman yang pengen lagi nonton Pastor Nala nih part 2, boleh dong komen apa yang mau ditanyain. Kita bakal bikin karena pasti banyak banget yang lebih menarik lagi dari cerita hidupnya Pastor Nala. Bye bye, see you next episode. Bye bye.